Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 25280. Saya ingin menjelaskan tentang penyelenggaraan dalam memandikan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Mengurus jenazah muslim dibebankan pada sebagian kelompok orang muslim yang ada di suatu lingkungan. Jika sebagian orang yang sudah mengerjakannya, maka semua orang terbebas dari kewajiban. Orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala dan orang yang tidak melaksanakannya tidak akan berdosa. Akan tetapi, jika tidak ada orang melaksanakannya sama sekali, maka semua orang yang akan berdosa. Hal yang wajib dilakukan dalam mengurus jenazah ada 4, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Selanjutnya ketentuan atau syarat dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama memandikan jenazah merupakan salah satu dari 4 hal yang wajib dilaksanakan kepada jenazah. Memandikan jenazah tujuannya adalah mensucikan jenazah dari hadas dan najis. Mensucikan jenazah dilakukan dengan menggunakan air yang suci, lagi mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah: yang pertama beragama Islam, balik berakal, ataupun sehat mental. Yang kedua yaitu kedua niat memandikan jenazah, dan yang ketiga mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keempat amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Adapun syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua sebagian tubuhnya meskipun sedikit yang dimandikan. Yang ketiga jenazah tidak mati syahid, yang keempat bayi meninggal karena keguguran, dan yang kelima bayi yang sudah meninggal semenjak dilahirkan, maka tidak perlu dimandikan. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Silang basuh dulu seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun dari ujung kaki dengan air bersih. Dahulukan sebelah kanan lalu kiri masing-masing 3 kali. Ketiga adab-adab saat memandikan jenazah: yang pertama memandikan jenazah di tempat yang terlindung, yang kedua memandikan jenazah oleh orang yang memenuhi syarat, dan yang ketiga memandikan jenazah dengan menutup auratnya. Yang keempat memandikan jenazah dengan lemah lembut, yang kelima memandikan jenazah dengan membersihkan najis dan kotorannya. Yang keenam merapikan jenazah setelah dimandikan, yang ketujuh menutupi jenazah selama dimandikan, dan setelah keempat tata cara memandikan jenazah adalah salah satu cara wajib yang dilakukan terhadap mayat. Orang yang beragama Islam caranya adalah menyampaikan atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya. Walaupun sedang haid atau junub, memandikan ini dilakukan oleh orang yang masih hidup dengan menggunakan sabun dan wangi-wangian, tetapi dengan lemah lembut. Adapun persiapan yang harus dilakukan atau peralatan yang harus disediakan sebelum memandikan jenazah adalah: yang pertama, menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya, dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, dan kapur. Yang kedua, menggunakan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah sehingga hanya orang yang berkepentingan saja yang ada di situ. Yang ketiga, menyediakan kain kafan secukupnya. Yang keempat, usahakanlah orang yang memandikan jenazah adalah keluarga terdekat atau orang yang dapat menjaga rahasia. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandinya harus laki-laki, dan sebaliknya jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali suami pada istri atau istri pada suaminya. Untuk materi selanjutnya yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah sah dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu seseorang yang akan melaksanakan sholat jenazah harus mematuhi syarat sah seperti pada sholat yang lain, yakni ia harus bersih dari hadas serta najis, menutup aurat, dan juga menghadap kiblat. Sholat jenazah harus dilaksanakan setelah sholat jenazah dimandikan serta dikafani. Sholat jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang yang menyolatkannya. Rukun sholat jenazah adalah yang pertama yaitu niat sebelum memulai. Imam berdiri sejajar dari kepala jenazah,
terdiri dari 4 takbir. Berdiri untuk yang mampu dilakukan berdiri tanpa ruku, sujud serta duduk. Membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, dan mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Salam posisi berdiri, posisi sholat jenazah perempuan dan laki-laki. Yang pertama yaitu untuk perempuan. Posisi seorang imam berada pada di tengah pusar, sedangkan untuk makmum berada pada belakang imam sesuai dengan urutan makmum laki-laki dewasa. Yang selanjutnya yaitu untuk jenazah laki-laki. Tata cara sholat untuk jenazah laki-laki tidak memiliki perbedaan yang besar dengan cara tata sholat jenazah perempuan. Jenazah laki-laki imam sesuai atau sejajar dengan kepala. Yang selanjutnya yaitu tata cara sholat jenazah. Yang pertama niat. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu surat Al-Fatihah. Yang kedua yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk takbir ketiga yaitu doa. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim mujulahu wa wasi' majqalahu wafilhu bil ma'i wal salji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqu sabul abyadu minad dannas wa abdilhu daran khairan min dalihi wa ahlan khairan min dalihi wa kihi minal khotoya kama yunaqu sabul abyadu minad dannas wa abdilhu daran khairan min dalihi wa ahlan khairan min zajihi. Selanjutnya yaitu pada takbir ketiga. Allahumma firlahu warhamhu wa akhihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' majqalahu wa silhu bil ma'i wa salji wa barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad dannas wa abdilhu daran khairan min zaljihi min dalihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa kifinatan kabri wa azaban nar. Untuk takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu. Allahumma la tahrim. Untuk takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwa minal ladzina sabaquna bil iman wa abdi aron. Untuk rakaat keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwa minal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang selanjutnya itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.